Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Opi Hernayanti dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A, Fasilkom Unsri. Di sini saya akan mempresentasikan diagram WBS yang saya buat dengan judul Proyek Pengembangan Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku Minyak Kelapa dengan metode Economic Order Quantity di PT Perkebunan Mitra Ogan. Adapun tujuan dari proyek ini adalah menganalisis sistem pada proses pengendalian persediaan bahan baku pada PT Perkebunan Mitra Ogan dan membangun perangkat lunak sebagai alat bantu untuk sistem informasi persediaan bahan baku minyak kelapa sawit pada PT Perkebunan Mitra Ogan dengan menerapkan metode Economic Order Quantity. Dan manfaat dari proyek ini adalah sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi PT Perkebunan Mitra Ogan dalam menentukan langkah-langkah maupun kebijakan terutama yang berhubungan dengan persediaan bahan baku dan pengendalian yang optimal, meningkatkan konsistensi data karena terintegrasi data dalam bentuk basis data yang terpusat sehingga tidak terjadi pencatatan data secara berulang. Dan terakhir, menambah kontribusi untuk pengembangan impact yang terkait dengan persediaan bahan baku. Dan pada pengembangan proyek sistem informasi kali ini, saya menggunakan metode FAST atau Framework for the Application of System Thinking. Nah, metode FAST ini mendefinisikan tahapan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, dan hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Pengembangan sistem ini bersifat daur hidup. Maksudnya apa? Karena setelah selesai tahapan implementasi dan pemeliharaan, maka sistem tersebut akan memberikan umpan balik ke analisis sistem setelah dirancang, sehingga tahapan pengembangan terus-menerus dilakukan demi penyempurnaan sistem. Baiklah, langsung saja kita lihat penjelasan presentasi dari diagram WBS. Diagram WBS pada pengembangan proyek sistem informasi persediaan bahan baku minyak kelapa sawit menggunakan metode Economic Order Quantity di PT Perkebunan Mitra Ogan. Pada pengembangan sistem kali ini menggunakan metodologi pengembangan yang bernama FAST atau Framework for the Application of System Technique. Metodologi FAST terdiri dari 8 fase. Yang pertama 1.0, Scope Definition atau pendefinisian lingkup. 2.0, Analisis masalah. 3.0, Analisis kebutuhan. 4.0, Logical Design. 5.0, Analisis keputusan. 6.0, Physical Design. 7.0, Construction and Testing. 8.0, Implementasi dan pengiriman. Tahapan yang pertama atau Scope Definition, definisi lingkup. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang diteliti dengan menggunakan kerangka PIECES. Hal ini dilakukan untuk menemukan inti dari permasalahan yang ada, kesempatan untuk meningkatkan kinerja organisasi, dan kebutuhan-kebutuhan baru yang dibebankan oleh pihak manajemen. Tingkat yang kedua, 1.1, melakukan pengumpulan data dari bagian produksi PT Mitra Ogan. 1.2 melakukan observasi metode pengelolaan bahan baku yang ada pada PT Mitra Ogan. 1.3 mendefinisikan ruang lingkup proyek dengan menggunakan kerangka PIECES. 1.4 melakukan studi pustaka untuk menambah bahan pendukung dalam penyelesaian masalah. 1.5 membuat dokumentasi akhir hasil investigasi awal pada bagian produksi PT Mitra Ogan. Tingkat yang ketiga, 1.1.1 melakukan wawancara bersama bagian produksi PT Mitra Ogan. 1.2.1 membuat surat izin melakukan observasi ke bagian produksi PT Mitra Ogan. 1.2.2 mengirim surat izin melakukan observasi ke bagian produksi PT Mitra Ogan. 1.2.3 menerima surat balasan bahwa dapat melakukan observasi di bagian produksi PT Mitra Ogan. 1.2.4 melakukan observasi pada bagian produksi PT Mitra Ogan.
1.2.5 melakukan dokumentasi hasil observasi pada bagian produksi PT Mitra Organ. Tingkat yang keempat, yaitu 1.1.1.1, menyiapkan daftar pertanyaan wawancara bersama bagian produksi PT Mitra Organ. 1.1.1.2 membuat janji untuk wawancara bersama bagian produksi PT Mitra Organ. 1.1.1.3 mendapatkan konfirmasi persetujuan melakukan wawancara bersama bagian produksi PT Mitra Organ. 1.1.1.4 menyiapkan lokasi untuk wawancara bersama bagian produksi PT Mitra Organ. 1.1.1.5 melakukan wawancara bersama bagian produksi PT Mitra Organ. 1.1.1.6 membuat dokumentasi hasil wawancara bersama bagian produksi PT Mitra Organ. Tingkat 2, 1.5 membuat dokumentasi akhir hasil investigasi awal pada bagian produksi PT Mitra Organ. Tingkat ketiga, 1.5.1 dokumentasi hasil wawancara bersama bagian produksi PT Mitra Organ. 1.5.2 dokumentasi hasil observasi metode pengelolaan bahan baku di bagian produksi PT Mitra Organ. Tingkat yang kedua yaitu melakukan studi pustaka untuk menambah bahan pendukung dalam penyelesaian masalah. Tingkat ketiga, 1.4.1 mencari bahan pendukung dalam penyelesaian masalah melalui buku, jurnal, internet, atau media lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi. Tahap selanjutnya, tingkat 2, 1.3, mendefinisikan ruang lingkup proyek dengan menggunakan kerangka Pisces. Tingkat 3, 1.3.1, menentukan pengembangan sistem yang akan dikembangkan. 1.3.2, menentukan masalah dan kesempatan dari sistem yang ada. Tingkat 4. 1.3.1.1 mendeskripsikan peluang bisnis dari pengembangan sistem yang akan dikembangkan. 1.3.1.2 merumuskan peluang bisnis yang akan dibuat pada sistem informasi persediaan bahan baku PT Mitra Organ. 1.3.1.3 membuat dokumentasi hasil rumusan peluang bisnis pada sistem informasi persediaan bahan baku PT Mitra Organ. Tingkat ketiga, 1.3.2 menentukan masalah dan kesempatan dari sistem yang ada. Tingkat keempat, 1.3.2.1 menganalisis masalah metode persediaan bahan baku yang dipakai saat ini di PT Mitra Organ. 1.3.2.2 membuat hasil analisis masalah dari analisis metode persediaan bahan baku di PT Mitra Organ. 1.3.2.3 membuat dokumentasi hasil analisis masalah dari metode persediaan bahan baku di PT Mitra Organ. Tahap kedua, analisis masalah. Tingkat pertama, 2.0, analisis masalah. Tingkat kedua, 2.1, meneliti masalah-masalah yang muncul pada sistem sebelumnya. 2.2, menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem. Tingkat ketiga, 2.2.1, membuat laporan akhir tentang problem, causes, effect, and solution benefits. Tahap 3, tingkat 1, 3.0, analisis kebutuhan. Tingkat 2, 3.1, pengurutan prioritas kebutuhan bisnis meliputi data, proses, dan antarmuka sesuai keinginan pengguna sistem. 3.2, membuat laporan hasil analisis kebutuhan. Tingkat ketiga, 3.1.1, membuat rincian kebutuhan sistem yang diinginkan. Tahapan keempat, desain logika. Tingkat 1, 4.0, logical design. Tingkat 2, 4.1, mentransformasikan business requirement dari fase analisis kebutuhan kepada sistem model yang akan dibangun nantinya. 4.2, mendefinisikan penggunaan teknologi, data, proses, interface untuk penggunaan di dalam sistem. 4.3, membuat dokumentasi hasil logical design. Tingkat 3, 4.1.1, merancang database system. 4.1.2, merancang program sistem dan interface sistem. 4.1.3, melakukan testing sebelum perangkat lunak diuji coba.
4.1.4 Mengevaluasi hasil rancangan perangkat lunak. 4.1.5 Membuat dokumentasi hasil perancangan perangkat lunak. Tingkat keempat, 4.1.1.1 Menyesuaikan rancangan database. 4.1.2.1 Membuat desain web sesuai dengan permintaan klien. Tahap kelima, analisis keputusan. Tingkat 1, 5.0 Analisis keputusan. Tingkat 2, 5.1 Mengumpulkan data untuk analisis keputusan. 5.2 Menentukan kandidat sistem untuk pengembangan sistem persediaan bahan baku minyak kelapa sawit PT Mitra Ogan. 5.3 Membuat dokumentasi akhir dari analisis keputusan. Tahap ke-6, Physical Design. Tingkat 1, 6.0 Desain dan integrasi fisik. Tingkat 2, 6.1 Mentransformasikan kebutuhan yang ada pada logical design dengan memberikan solusi teknis yang lebih spesifik. 6.2 Membuat laporan hasil desain dan integrasi fisik untuk gambaran sistem informasi persediaan bahan baku minyak kelapa PT Mitra Ogan. Tahapan ke-7, Construction and Testing. Tingkat pertama atau tingkat 1, 7.0 yaitu uji coba. Tingkat kedua, 7.1 Pemasangan sistem. 7.2 Melakukan uji coba atau testing pada sistem. 7.3 Memberikan pelatihan kepada pengguna. 7.4 Membuat dokumentasi hasil dari uji coba. Tahap terakhir, instalasi dan pengiriman. Tingkat 1, 8.0 Instalasi dan pengiriman. Tingkat kedua, 8.1 Menyiapkan hardware yang akan digunakan. 8.2 Menghubungkan sistem ke server. 8.3 Menyerahkan sistem sepenuhnya ke perusahaan. 8.4 Mengoptimalkan dan maintenance. 8.5 Penutupan proyek. 8.6 Membuat dokumentasi hasil akhir dari perancangan. Tingkat ketiga, 8.1.1 Membeli hardware sistem. 8.5.1 Dilakukan rapat evaluasi hasil proyek. Baiklah, sekian presentasi mengenai diagram WBS yang saya buat. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.